Halo Sobat semuanya, ketemu lagi dengan saya Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisa teknik kimia dengan Excel. Saya akan share materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan fungsi bawaan dalam Excel. Dalam Excel kita bisa menggunakan rumus. Jadi dalam menuliskan rumus dalam Excel, rumus harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi kalau kita ingin misalnya menulis rumus yang ada di kolom atau di sel A3 dengan menjumlahkan nilai pada kolom A1 dengan A2, maka kita tuliskan seperti ini. Sama dengan A1 plus A2 kali 3, kalau dalam hal ini 3. Jadi rumus ini dimasukkan dalam sel A3, maka perubahan dalam A1 dan A2 akan secara otomatis mengubah nilai A3. Jadi rumus harus selalu diawali dengan tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan persamaan yang bisa melibatkan konstanta, operator, dan alamat sel. Jadi kalau dalam contoh ini, konstanta, ya ini alamat, kalau A1, A2 ini adalah alamat sel, 3 ini adalah konstantanya. Operatornya ada plus, ya. Kemudian juga ada perkalian. Jadi seperti itu. Jadi dalam contoh yang saya jelaskan tadi, yaitu A1 dan A2 ini adalah alamat sel, 3 adalah konstanta angka, tanda plus dan asterisk adalah operator. Jadi ini tanda tambah, ini tanda perkalian. Nah, operator aritmatika yang tersedia dalam Excel, beberapa di antaranya ini, plus, minus, asterisk, slash, garis miring, kemudian tanda seperti ini, seperti caping, dan persen. Jadi yang ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan ini persentase. Contohnya, untuk yang pertama A1 plus B1. Jadi ini artinya sel A1 ditambah dengan sel B1. Ini pengurangan A1 minus B1, perkalian A1 asterisk B1, A1 slash B1, ini pembagian, A1 caping 2, ini artinya A1 kuadrat. Persentase A1%. Jadi nulisnya nanti akan ketemu persentase. Nah, kalau urutan operatornya, ini nomor 1 itu adalah persen, urutan kedua adalah pangkat, urutan ketiga bisa asterisk, perkalian, dan pembagian. Ini sama seperti matematika. Dan urutan operator 4, plus dan minus. Nah, misalnya kalau kita menulis dalam rumus C2 plus B1 bagi dengan A2, maka pembagian ini yang dilakukan dulu. B1 dibagi dengan A2, baru ditambah dengan C2. Kalau kita harus menambahkan dulu, baru dibagi, maka harus kita tambahkan tanda kurung. Jadi kalau misalnya kita menginginkan bukan dibagi dulu, tetapi ditambah dulu, maka menulisnya harus sama dengan C2 ditambah B1 kurung bagi A2. Nah, kalau dalam hal ini, maka ini ditambahkan dulu, baru dibagi. Kalau nulisnya seperti ini dibagi dulu, baru ditambah. Nah, ini mungkin aplikasi spreadsheet sederhana, misalnya sebuah toko roti berhasil membukukan penjualan seperti di samping. Jadi ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, penjualannya Januari 9 juta, Februari 8.500.000, ini 7,8 juta, 8,9 juta, Mei 9,8 juta, dan Juni 9,5 juta. Nah, kalau kita ingin mendapatkan penjualan total, maka kita bisa menjumlahkan dari sel A2, dari sel B2 sampai sel B7. Jadi kursor kita taruh di sini, di B8. Kemudian kita tulis sama dengan sum kurung buka B2 titik 2 B7.
Maka ketika kita klik enter, ini akan dijumlahkan semua sel yang ada di dalam range B2 sampai B7. Nah, untuk menggunakan fungsi Excel, ini cara menggunakan fungsi Excel. Jadi Excel memiliki banyak fungsi bawaan untuk mengerjakan berbagai operasi. Ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Ada statistika, ada matematika dan trigonometri, rekayasa, logika, keuangan, tanggal dan waktu, dan lain-lain. Nah, setiap fungsi itu memiliki nama khusus, ada nama fungsinya, yang kemudian diikuti dengan argumen dalam tanda kurung. Ya, misalnya seperti kalau kamu menuliskan V sama dengan F kali X. Jadi kalau ini fungsinya, fungsi X, maka ini adalah argumennya. Ini adalah argumen yang tergantung pada fungsinya. Kalau trigonometri, misalnya cos kurung X, maka ini adalah fungsinya, adalah fungsi cos, ini argumennya. Nah, ini contoh fungsi, misalnya sama dengan sum kurung buka C1, C2, C3. Nah, fungsi seperti ini adalah menjumlahkan angka dalam 3 halaman sel, yaitu sel C1, sel C2, dan sel C3. Argumen ini ada dalam tanda kurung, kemudian dipisahkan dengan koma. Contoh yang kedua, sum B2, titik 2, B7. Dalam hal ini pemakaian titik 2 ini menunjukkan range, ya, dan akan menjumlahkan semua sel antara dua sel. Jadi contohnya kalau dalam ini sum B2 sampai B7, maka yang dijumlahkan adalah mulai dari B2 sampai B7. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Fungsi lain, misalnya SQRT C1, ini adalah akar kuadrat dari bilangan yang ada di sel C1. Jadi misalnya di sini sel 1, ya, ada angkanya, C1 kan di sini misalnya 10. Nah, kalau kita tulis di sini sama dengan SQRT C1, maka ketika kita klik, maka akan muncul akar dari 10 hasilnya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya sama dengan min A1.2 A10. Nah, ini mengembalikan angka minimum dalam himpunan angka dalam range A1 sampai 10. Jadi misalnya A1 sampai 10, kita tulis di sini min. Maka ini akan mencari nilai minimum yang ada di sel A1 sampai 10. Kita lihat angkanya, ketika kita klik enter, maka yang keluar adalah angka 26. Angka terkecil yang ada di kolom ini 67, 78, 93, 26, dan seterusnya. Ini yang terkecil adalah yang 26. Maka ini kalau kita tuliskan sama dengan min A1.2 A10, maka akan keluar angka 26. Yaitu yang terkecil, angka terkecil dari angka yang ada di dalam range. Kemudian kalau kita tuliskan sama dengan max A1.2 A10, ini mengembalikan angka maksimum dalam himpunan angka dalam range A1 sampai 10. Jadi kalau ini kita tuliskan max, kita lihat mungkin akan keluar angka ini. Yang paling tinggi adalah 93. Ada 2 angka. Nah, contoh yang berikutnya misalnya kita tulis sama dengan round B2, N. Nah, kalau dalam hal ini membulatkan angka dalam sel B2 sampai N angka di belakang koma. Misalnya B2 1. Misalnya kita punya di sini di B2 kita punya angka 1 titik atau koma yang 0, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita tulis ini round B2 misalnya, ini sama dengan round B2,1, maka di kolom ini akan muncul angka 1,0, 1.0. Karena ini N-nya diisi 1, berarti hanya 1 angka di belakang koma. Contoh lain misalnya sama dengan average A1 sampai 10, maka kita ambil nilai rata-ratanya. Jadi mengembalikan nilai rata dalam range A1 sampai 10. Jadi kalau kita tulis average, berarti ini sebenarnya ini ditambah 67, tambah 68, 78, dan seterusnya sampai tambah 29, kemudian dibagi 29, dibagi dengan jumlah datanya, 1, 2, 3, 4, sampai 10, dibagi 10. Maka akan kita dapatkan nilai dari rata-rata dari
angka yang ada dalam A1 sampai 10. Nah, dalam Excel kita juga bisa menganalisis data. Jadi analisis teknik biasanya mulai dengan analisis data. Jadi insinyur ini mengumpulkan data untuk mengukur misalnya variability atau konsistensi. Jadi data terukur ini mampu memberi tahu banyak hal jika kita mampu menerjemahkannya. Nah, Excel dapat membantu mengerjakan pekerjaan yang membosankan ini dan kita fokus pada menerjemahkan hasil. Jadi misalnya kalau kita punya data banyak sekali, maka karakteristik data itu bisa dicirikan oleh ini yang ada di dalam fungsi-fungsi yang ada dalam Excel untuk menganalisis data, yaitu min ini rata-rata, median nilai tengah, mode ini nilai yang paling banyak muncul, max nilai paling tinggi, min nilai paling kecil yang contohnya sudah kita berikan sebelumnya, variance ini adalah sebaran dari data, misalnya jumlah penduduk dan seterusnya, ada digolongkan berdasarkan umur, kita bisa mencari nilai rata-ratanya dan sebaran seberapa. Kalau ini standar deviation, standar deviasinya. Jadi kita bisa menganalisis data berdasarkan ini. Excel memberikan fungsi-fungsi ini, jadi lebih mudah. Jadi kita hanya fokus pada penerjemahkan hasilnya. Nah, jadi karakteristik data ini min ini adalah rata aritmatik himpunan data. Ini mewakili perilaku yang diharapkan. Dalam Excel tadi bisa average kurung buka kurung tutup. Kemudian yang kedua median, nilai di mana setengah data ada di bawahnya dan setengahnya lagi di atasnya. Ini nilai tengahnya. Dalam Excel fungsinya adalah median kurung. Mode ini adalah nilai yang terjadi pada frekuensi terbesar dalam data. Jadi yang paling banyak, paling sering muncul dalam Excel bisa dituliskan mode kurung buka kurung tutup. Min dan max ini mewakili nilai ekstrim dalam himpunan data, terkecil dan terbesar. Dalam Excel seperti contoh tadi, min kurung buka kurung tutup dan max kurung buka kurung tutup ini mengembalikan nilai terkecil dan terbesar secara aljabar. Jadi bukan nilai absolutnya. Jadi kalau minus ya nanti terkecil akan nilai minusnya. Kalau variance memberikan indikasi derajat sebaran data. Dalam Excel var di kurung buka kurung tutup. Rumusnya sebenarnya adalah ini. Sigma kuadrat per n-1. Sigma kuadrat sama dengan, maaf, ini kurang, sama dengan per n-1, sigma i sama dengan 1 sampai n kali xi minus x rata-rata kuadrat. Kemudian deviasi standar akar kuadrat dari varians, sigmanya dikuadratkan. Jadi varians jauh lebih praktis, tapi satuannya tidak konsisten dengan mean, median, dan mode. Dalam Excel, fungsinya adalah stdef, kurung buka, kurung tutup. Nah, Excel juga bisa dipakai untuk mengepaskan garis lurus dengan himpunan data. Ini regresi linier. Jadi misalnya kita punya data X dan Y, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian Y-nya 0,39, 0,85, 1,52, dan seterusnya sampai yang baris terakhir, maka kita bisa mencari slope-nya. Ini kalau kita buat sebenarnya ini merupakan sebuah, ya ini X, Y, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini kalau kita ambil garis lurus, maka ini adalah intercept. Di sini intercept, yang di sininya slope, garis miring, kemiringan. Nah, dalam Excel kita bisa mencari ini. Kalau ini kita pastikan ini merupakan garis lurus, maka kita bisa tuliskan slope-nya. Kita cari dengan menulis slope garis lurus dapat dicari dengan menuliskan data pada sel I2. Jadi di sini sel I2 ditulis sama dengan slope kurung buka. Ini datanya berarti F2.2 F12. Berarti ini ya Y-nya. Kemudian E2 ini titik koma. Kalau mungkin dalam Windows ini saya pakai Apple Mac. Kalau Windows mungkin ini koma, bukan titik 2 tapi ini koma. Ini kemudian argumen yang kedua adalah X-nya adalah dari E2 sampai E12. Maka ketika kita enter kita akan dapatkan nilai 0,5158. Kalau intercept ini di sel I3 yang di sini, I3, kita tuliskan sama dengan intercept
kurung buka F2, titik 2 F12, yang ini sampai ini. Kemudian titik koma E2 sampai E12. Jadi dalam hal ini slope yang ini adalah himpunan variabel terikat, yang Y-nya, sedangkan yang kedua adalah himpunan variabel bebas X-nya. Ini beberapa contoh. Nah, jadi itu tadi beberapa contoh yang ada dalam Excel dan penggunaannya. Di video berikutnya kita akan bahas tentang contoh kasus perhitungan volume molar dan faktor kompresibilitas gas. Baik, demikian untuk penjelasan dalam Excel kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap ikuti kanal saya bersama Heru Setiawan, Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November, Surabaya.